Shalom. Puji Tuhan, berikan senyuman kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik 20. Ayatnya yang ke-20. 2 Tawarik 20. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dua Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kita akan baca secara bersama-sama. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Saudara, hari-hari ini bangsa-bangsa sedang bergoncang. Langit, bumi, laut, udara sedang bergoncang. Supaya apa? Barang yang indah-indah akan mengalir ke rumah Tuhan. Supaya apa? Tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu orang yang berharap dan bersandar hanya kepada Kristus. Hari-hari ini akan ada sebuah pembuktian. Siapa yang tidak tergoncangkan? Karena semua di bawah kolong langit ini akan digoncangkan. Tapi yang tinggal tetap mereka yang berharap, yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah mengatakan, saudara, di tengah saudara kepemimpinan Raja Yosafat, di tengah satu bangsa Israel, saudara, Yosafat bukan raja jelek. Yosafat saudara adalah raja kaya namun merendah. Yosafat banyak harta namun tidak gila harta. Yosafat punya kuasa tetapi senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yosafat adalah raja, menjadi miskin itu susah, tetapi menjadi kaya itu punya pencobaannya tersendiri. Tetapi Yosafat di tengah kekayaan dan kemuliaannya, dia bisa merendah kepada Allah yang tinggi. Itulah Yosafat. Di tengah-tengah saudara, hari itu ketika Yosafat memerintah, semua para mantra, semua dukun kehilangan pekerjaan. Kenapa saudara? Dukun, santet, sihir pada saat zaman Yosafat tidak pernah ada di dalam negeri. Kenapa? Yosafat merobohkan semua tugu-tugu berhala dan mengusir semua dukun-dukun dari Israel. Itulah Yosafat. Saudara, di tengah ketaatannya kepada Tuhan, ternyata semua tidak berjalan aman. Ada musuh yang datang menyerang. Bilang kiri kanan saudara, ada musuh yang datang menyerang. Yosafat tidak berkata begini, saya kan sudah menyingkirkan saudara. Pada zaman Yosafat, horoskop tidak laku, mantra sihir tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena saudara apa? Semua pendeta-pendeta dia majukan di 8 kecamatan 69 kelurahan untuk mengajar orang-orang akan Alkitab, mengajar akan firman Tuhan. Saya berdoa akan bangkit orang-orang pemerintahan yang cinta Tuhan seperti Yosafat. Saudara, hari itu setiap mantra opok-opok pokos-pokos saudara tidak laku di zaman Yosafat. Mereka gulung tikar. Kenapa? Tidak ada yang jadi PNS, semua ingin jadi pendeta. Kenapa saudara? Karena pendeta banyak pekerjaannya. Di sana ada pendeta, di sini ada pendeta. Untuk mengajar apa? Mengajar Alkitab, mengajar umat Tuhan, takut akan Tuhan. Inilah sejarah keemasan yang dicetak oleh seorang raja bernama Yosafat. Di tengah kehidupan takut akan Tuhan, musuh datang. Jangan pikir saudara, hari-hari ini banyak orang kecewa. Kita seikut Tuhan, kita setakut Tuhan, kita semelayani Tuhan. Kenapa dan kita diserang? Untuk membuat apa? Krisis awal sebuah mujizat. Amin. Krisis awal sebuah mujizat Tuhan. Krisis supaya Kristus dinyatakan dalam hidupmu. Alkitab mengatakan, datang 3 pasukan. Saudara ya, pasukan Amon, Moab,
Meunim, laskar dari En-Gedi. Oh saudara, mereka tahu Yosafat bukan raja, ya saudara, kaleng-kaleng. Mereka menyerang dengan jumlah yang sangat besar. Amon bicara apa? Bukankah itu anak Lot? Ya saudara, yang terlibat incest dengan papanya. Mereka menggunakan saudara, negara diserang dengan apa? Ilmu sihir. Ilmu sihir apa? Ilmu pornografi. Ilmu saudara kejijikan. Bukankah incest antara ayah dan anak sebuah kejijikan di mata Allah? Oh, diserang dengan apa saudara ya? Dengan roh-roh percabulan, dengan roh-roh kenajisan. Oh saudara, Yosafat tahu. Saudara, ini harus ditangani. Saudara, belum lagi Amon kurang sama. Bukankah Lot memperanakan dua? Ini adalah saudara, yang menjatuhkan, termasuk menjatuhkan Simson. Roh inilah, dimaksudkan menyerang untuk orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Oh saudara tahu siapakah Meunim? Meunim adalah keturunan daripada Esau yang menjual hak kesulungan demi sepiring kacang merah. Oh, diserang dengan apa? Biarkan orang-orang, mereka saudara kasih narkoba pada zaman itu. Narkoba dalam bentuk apa? Supaya orang-orang tergila-gila akan hal-hal yang duniawi. Bahkan demi hal yang duniawi orang bisa menjual tubuhnya. Untuk hal duniawi, untuk yang namanya uang, untuk yang namanya harta. Itulah musuh dari Yosafat. Dalam jumlah yang besar. Hari itu ketika Yosafat lihat begini, Yosafat lihat musuh, Yosafat lihat ke belakang, Yosafat lihat rakyat. Saudara, rakyat mengharapkan keputusan seorang yang bernama Yosafat. Saudara, di depan ada musuh, di belakang rakyat sedang menatap dia dan berkata, "Hai raja, apakah yang harus kami perbuat?" Satu-satunya jalan, Yosafat melihat ke atas. Saudara, mari kita lihat, Alkitab bilang di dalam ayat ketiga, 2 Tawarik 20 ayat ketiga sampai dengan ayat keempat. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Perhatikan, Yosafat terkenal dengan benteng-benteng armada. Yosafat terkenal dengan benteng-benteng dia punya senjata. Yosafat itu saudara disegani. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, saudara, saya tidak menafsir, tetapi 2 Tawarik pasalnya yang ke-17 mengatakan saudara, ayatnya yang ke-12. 12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Saudara lihat, Alkitab bilang ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Tapi saudara lihat di ayat 5, dia tidak pergi ke bentengnya, dia tidak mencari senjatanya. Tapi dia datang, Alkitab bilang ayat 5 kemana? Tadi 2 Tawarik 20 ayat 5. Ia datang di Yerusalem, di rumah Tuhan. Mestinya dia pergi ke benteng-benteng, ke keluar Maryam, ke keluar peluru. Saudara, enggak. Dia tahu. Kenapa? Karena di rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Di rumah Tuhan ada kuasa Tuhan. Di rumah Tuhan, hari itu saudara, dia berdiri di rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan, Tuhan telah kasih kunci. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Markus pasal 19 ayat 19. Markus 11 ayat 19. Markus 11 ayatnya yang ke-19. Firman Allah bilang, 17. Dikatakan firman Allah. Ayat 15 dulu, 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem
Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. 11 ayat 11. Sampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Yesus sedang periksa. Kenapa? Karena di bait Allah Tuhan taruh kunci. Di bait Allah, di rumahnya Tuhan taruh kunci-kunci kerajaan sorga. Jadi Yesus datang meninjau, datang mau periksa. Apakah kunci-kunci itu masih ada di gereja? Ataukah ternyata kunci-kunci itu sudah hilang? Dikatakan ayat 17. 17, Markus 11 ayat 17. Ayat 16 dulu. 16. Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi bait Allah. 15. Tibalah Yesus murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati. Dibalikannya ayat 16. Ia tidak memperbolehkan barang-barang melintasi halaman bait Allah. Yesus kaget. Hah? Kenapa so hilang tuh kunci? Kenapa di gereja so jadi tempat keserakahan? Bukankah di gereja, kenapa Yosafat datang di rumah Allah? Karena di rumah Allah ada kuasa Tuhan. Di rumah Allah, saudara, apa kunci yang ada di rumah Allah? Ayat 17 mengatakannya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bukan cuma bagi pribadi kita. Segala bangsa kita bisa doakan dari tempat ini. Israel kita bisa doakan, Palestina kita bisa doakan. Supaya apa? Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan roh yang membuat terjadi perdamaian. Perang itu bagaimanapun mengorbankan manusia. Mau dia Israel mau dia Palestina. Tapi saudara lihat, anak-anak, lansia dibunuh, dipantai. Apa yang terjadi pada gereja? Gereja telah kehilangan kunci. Yesus balikkan. Tidak ada satupun yang bisa melarang Yesus. Bayangkan ada orang datang, kok orang kasih balik, kasih balongkan. Yesus kecewa, Yesus ini tapi rumah. Kita yang bertanggung jawab, kita kasihkan penghuni kunci. Kamu bisa ikat di bumi, terjadi di sorga. Apa yang kau lepas di sorga, terjadi di bumi. Dengan apa? Kuasa doa. Makanya Yosafat tidak mencari pertolongan pada pesenjata. Saudara baca tadi, Yosafat bukan raja lemah. Kuat, luar biasa kuat. Tapi Yosafat tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Itu hebatnya Yosafat. Dia kan harusnya ayat itu bilang, maka Yosafat pergi ke benteng-benteng. Kayak ini mau perang. Bukan pergi di benteng, Yosafat pergi di rumah Allah. Haleluya. Saudara tahu, kasih tanda kutip, keamanan dan kesejahteraan tidak pernah Tuhan suruh ABRI yang jaga. Keamanan dan kesejahteraan tidak pernah suruh pemerintah yang jaga. Tetapi gereja yang jaga. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku tempatkan. Kenapa saudara? Yang dilakukan Meunim Amon itu serangan udara. Itu penguasa udara. Harus dilawan dengan kekuatan di udara. Itulah kekuatan supranatural. Di balik semua pertikaian ini, Wahyu 6 ayat 5 menubuatkan, ini kuda merah padam. Kuda merah padam dalam Wahyu 6 ayat 5. Yuk kita lihat. Kuda hitam, kuda ayat 4 atau 6. Ya. Dan majulah seekor kuda lain. Saudara, seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan apa? Kuasa
untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ada 4 kuda yang akan dilepaskan hari-hari ini. Kuda merah padam sedang bergerak ke tanah timur tengah. Saudara, dilanjutkan dengan apa saudara? Kuda hijau. Ada kuda hitam, kuda hijau. Wahyu 6 ayat 6. Ini akan diikuti dengan ini. Secupak kanub sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Akan terjadi krisis ekonomi. Kenapa? Karena saudara lihat kalau sudah diblokade, mau makan apa, mau minum apa, yang lain akan mati kelaparan, yang akan lain mati kehausan. Inilah saudara yang sedang terjadi, apa yang Alkitab nubuatkan sedang di depan mata kita. Alkitab ya dan amin. Itulah sebabnya saudara Tuhan bilang apa? Lihat tuh apa tanda-tanda zaman dari Israel. Kalau Israel itu pohon ara, saudara lihat keadaan hari ini menjadi sebuah kacamata bagi saya dan saudara untuk kita cari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Firman Allah sedang mengatakan, torang harus berdoa dan torang tahan ini kuda merah tidak boleh memasuki Indonesia. Oh saudara, kenapa kuda merah ini akan menyerbu bangsa-bangsa? Saudara lihat apa yang terjadi. Saya tidak mau menubuatkannya, tetapi Alkitab mengatakan saudara, bahwa akan terjadi peperangan besar. Gereja bisa tahan. Aku memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh. Itulah sebabnya Yosafat tahu kekuatan ini tidak bisa oleh benteng-benteng perbekalan militer. Kekuatan ini harus ada di rumah Tuhan, yaitu doa. Dan saudara, jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang ayat 7. Wahyu 6 ayat 7. Aku mendengar membuka meterai yang keempat. Mari ayat 8. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kalau dalam kitab Sakaria, hijau kuning atau saudara antara hijau kuning, baloreng-loreng dia. Nanti baca di kitab Sakaria pasal 1 sampai. Ini kembar dengan ini. Bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Perhatikan, ini peperangan, ini terorisme. Dengan kelaparan, dengan penyakit sampar, dan dengan binatang-binatang yang buas di bumi. Tapi Yesus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah ditelan oleh kemenangan Kristus di atas kayu salib. Kekuatan itu Yesus berkata, Allah maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini, yaitu gereja Tuhan, akan kudirikan jemaatku, eklesia, jemaat yang memiliki otoritas, memiliki kuasa. Allah maut yang ini tidak bisa berkuasa atas gereja Tuhan. Oh, aku mendeklarasikan, saudara harus mengerti, kematian dan kebangkitan Kristus telah memerdekakan umatnya. Oh, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Itulah sebabnya satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki oleh kuda ini hanya gereja. Hanya gereja. Yesus berkata, Allah maut, the gate of Hades, kerajaan maut. Saudara lihat, maut, kerajaan maut. Apa yang ditakuti oleh pemerintah, presiden. Saudara, cuma satu, maut. Tidak ada satu manusia yang bisa tahan maut. Tapi ada satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Oh, bukan cuma tahan maut, telan pemaut. Oh, maut sudah ditelan. 1 Korintus 15. Oh, ini yang menjadi dasar keyakinanmu. Ini yang menjadi pegangan hidupmu. Hai gereja Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa, hukum Taurat. 57. Oh, 54 dulu. 54. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Amin. Baca sekali lagi. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan siapa? Makanya
kebangkitan Kristus. Baca di rumah 1 Korintus 15. Dikatakan firman Allah 57. Sengat maut ialah dosa. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh, saudara harusnya bersuka cita. Bilang satu-satunya tempat teraman adalah di hadirat Tuhan. Oh, adalah di hadirat Tuhan. Makanya saudara, jangan cari pertolongan dimanapun. Cari di hadapan Tuhan. Biar torang pe ekonomi so kuat, tompe kesehatan so kuat. Saudara ketika diserang, datang di rumah Tuhan. Saya rasa lucu tapi kenapa nih Yosafat ada benteng-benteng. Kenapa Tuhan bilang, nah kan di gereja aku kasih saudara kuasa. Aku kasih engkau otoritas. Buka kunci, ada kunci. Kunci itu namanya doa. Haleluya. Doa. Bilang kiri kanan, datang berdoa. Haleluya. Datang berdoa. Saudara butuh pertolongan, jangan minta izin kalau sedang dalam doa. Ada mau pi Manado, aduh skip jatuh ke Manado. Lagi butuh pertolongan, doa. Haleluya. Ada baku janji dan tamang adoh, nanti baku janji ulang. Kenapa? Ada kuasa di dalam doa. Bapak-bapak jangan larang tuh istri kalau mau berdoa. Haleluya. Itu kunci. Tuhan Yesus sampai dia begini. Tak kira lengon ini dah berkumpul, dah berdoa, dah bajual kote. Jangan saudara bilang bajual nem boleh. Maksudnya tukar menukar uang, cari-cari keuntungan. Yang ada di gereja keserakahan. Bayangkan itu merpati, maaf. Itu lembu, maaf. Ya buang air, buang kotoran di gereja no. Itu bicara tentang hal-hal kecicikan di pelihara gereja. Oh, berapa lama saudara pernah lihat Tuhan? Semua orang bilang Tuhan makasih, Tuhan belas kasihan. Masuk di gereja model begitu kon, Tuhan kasih mau lengkang semua. Tabo bale. Bahasa India bilang mau lengkang Ferguson. Melintuang semua. Dia buka tuh sangkar-sangkar, merpati lari ke kiri, kambing lari ke kiri. Oh, domba ke kanan, sapi lari. Ya, Tuhan Yesus jangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu. Di tempat ini satu-satunya tempat teraman di mana maut tidak bisa masuk. Asalkan di dalamnya ada doa. Haleluya. Jangan apa saudara, ya ritual-ritual segala rupa ya saudara. Program-program, program doa 45 menit. Program makan 2 jam setengah. Sota bobale. Saudara, ini saudara kenapa kalau tidak gereja akan kehilangan otoritas? Yesaya 58 mengatakan demikian. Kunci kedua yang ada dalam gereja. Apakah hari-hari ini masih ada dalam hidup kita? Alkitab bilang apa? Yesaya 58 ayatnya yang sebentar saya lihat dulu. Dikatakan firman Tuhan untuk 6. Yesaya 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudara lihat kalau ada orang yang diborgol, perlu kunci untuk buka. Nah, kunci kedua itu Tuhan taruh di gereja. Apa itu? Berpuasa. Itu kunci untuk membuka dan mematahkan setiap kuk-kuk perhampaan, kuk dosa, ikatan-ikatan. Yesus bilang dalam Matius 9 ayatnya yang ke 29 kalau tidak salah. Dikatakan firman Allah. Sebentar. Dikatakan firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 29. Markus maksud saya. Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21.
Yuk kita baca. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Gabungkan doa dan puasa. Haleluya. Kita balik ke 2 Tawarik 20. Bilang puasa. Haleluya. Saudara, kita doa puasa atau puasa doa? Ya. Banyak orang hari ini bukan doa puasa, puasa doa. Artinya sepanjang hari dia tidak ada doa. Padahal di situ terletak kekuatan. Ada puasa apa? Puasa doa. Kita lihat puasa makan. Satu harinya tidak berdoa. Dari mana saudara lihat itu Yosafat? Ini orang makanya Tuhan angkat dia jadi raja, saudara. Ini orang luar biasa. Di balik kekurangannya. Setiap orang ada kekurangan di Alkitab. Kemarin orang lihat Yosua kekurangan. Tidak menyelesaikan Gaza. Dia pikir Gaza kok cuma sedikit orang. Akhirnya bukan hari ini. Saudara, peperangan terjadi di jalur Gaza. Apa yang ditulis Alkitab sedang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara, ya dan amin. Mau dari zaman bahula sampai zaman akan datang, Alkitab tetap firman Allah. Dan apa yang dinubuatkan, ya dan amin. Haleluya. Saudara pernah enggak baca buku? Baca buku, kalau saya baca buku kan saya tahu DP cerita. Tapi kalau Alkitab banyak dimensi. Ada yang namanya dimensi ilahi. Ada di mana dimensi kuasa Tuhan. Ada yang namanya dimensi kesembuhan. Ada dimensi mujizat di Alkitab. Kenapa? Karena huruf-huruf ini adalah firman Allah yang hidup. Huruf-huruf ini bukan huruf mati. Tapi ketika kita mulai perkatakan, kita mulai renungkan, kita mulai suarakan, dia menjadi hidup. Makanya dikatakan, Petrus, beritakanlah firman yang hidup ini supaya setiap orang yang mati menjadi hidup kembali. Alkitab bilang ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Berapa banyak kita yang hari ini takut, tapi yang kita lakukan bukan cari Tuhan. Bukan cari Tuhan. Diajak cari Tuhan, doh, sakit kepala kuah. Diajak cari Tuhan, sakit puru. Iya saudara, seharusnya kita lakukan cari Tuhan. Saudara, Alkitab bilang apa? Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia tahu dalam doa dan puasa ada terobosan. Esra 8 ayat 23. Oh, Esra bingung. Oh, siapa yang akan menjaga melindungi dengan harta sebesar ini? Oh, enggak ada petugas, enggak ada bodyguard. Mau sewa tentara malu. Mau sewa kerajaan. Siapa yang menjaga kami supaya perjalanan kami bisa selamat? Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan. Adakah hari-hari ini siapa yang bisa membentengi kita hari-hari ini? Mau sewa bodyguard? Mahal. Hele security mahal. Security le pakai jam. Kalau so malam so aflos. Konto aflos enggak datang. Toko orang masuk. Saudara bayangkan. Tapi ada cara untuk mengaktifkan malaikat Tuhan. Dengan apa? Berpuasa. Puasa mendatangkan terobosan. Ketika saudara sedang diancam, Alkitab berkata terjadi pembalikan keadaan. Ketika Esther melakukan doa dan puasa bersama seluruh masyarakat yang ada. Dia bilang, serukan secara global. Dan kalian akan lihat terjadi sebaliknya. Adakah hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Adakah hari-hari ini, saudara, apa yang kita berpuasa bukan menambah? Oh, semakin power. Oh, semakin berkuasa. Oh, dapat lihat DP urapan. Bukan. Berpuasa, kita makin berkurang-kurang. Roh Allah makin bertambah-tambah. Itu tuh berpuasa. Berpuasa, makanya seringkali ketika orang berpuasa, kenapa seringkali banyak cobaan? Betul tak? Ketika berpuasa cucur lewat. Roti panggang lewat. Ketika berpuasa anak bajadi suami bamarah. Dan orang bilang begini, batal Jo. Salah.
Karena berpuasa, kedagingan kita makin berkurang-kurang. Tuhan, kuasanya makin bertambah-tambah. Bukan kuasa supaya kita tumpang orang. Oh, pak. Bukan. Dengan kuasa Allah bertambah, roh Allah akan menjamah orang. Tapi bukan semakin super power. Semakin bukan, saudara. Kita makin berkurang-kurang. Tuhan makin bertambah-tambah. Haleluya. Emosi biasa speed 100. Sekarang kepe. Roh Allah semakin menguasai kita. Amin. Bilang kiri kanan, berpuasa tuh orang berkurang-kurang. Tuhan bertambah-tambah. Berpuasa itu apa? Kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan yang tinggi. Itu tuh puasa. Haleluya. Orang injang di kaki. Biar aja. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita punya kesaksian. Makanya saya suka. Saya katakan begini, revivalist ada di Kingdom Vision. Saudara ya, Ibu Joyce. Itulah kuasa Tuhan. Kita semakin berkurang-kurang, roh Allah bertambah. Pernahkah saudara marah? Tapi begitu lihat orang itu, yang keluar adalah belas kasihan. Yang keluar adalah pengampunan. Kenapa? Karena roh yang ada di dalammu jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Itulah puasa. Amin. Bu, kita puasa-puasa kita lebih naik darah no. Tambah, tenang. Ya, ini proses. Iya toh? Iya saudara. Tuhan akan mulai memunculkan di permukaan mana-mana yang harus diperbaiki nak. Jadi ingat saudara. Makanya saudara, berpuasa apa? Itulah yang namanya doa terobosan. Malaikat dikirim. Mikael kirim malaikat, berikade Esra dalam perjalanan Esra sampai di Yerusalem. Hari itu banyak perampok, hari itu banyak perompak, hari itu banyak pemberontak. Tapi tidak ada satu yang bisa menyentuh Esra dan rombongan Israel. Kenapa? Karena mereka merendahkan diri dalam doa dan puasa. Saudara, para rasul, mau tunjuk siapa? Ini atau ini? Mau ambil keputusan bagaimana? Maka sujudlah para rasul. Saudara baca Kisah Rasul mulai 2, 4, 5. Berpuasalah mereka dan Tuhan bilang begini, pilihlah Paulus dan Silas. Adakah hari-hari ini saudara akan ambil keputusan ini, keputusan itu? Kenapa kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu? Haleluya. Amin. Sudah pawe ale,
berpuasa buka jam 3. Cuma ada di Kingdom Vision. Karena berpuasa sesungguhnya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya saudara. Tapi dapat spilling waktu. Ada yang bilang, udah puasa kok ibu. Buka jam berapa? 11:15. Saudara ya. Apa yang kita harus lakukan? Puasa tidak cuma tahan makan, tahan minum. Walaupun hari itu, saudara ya, saya rasa menteri-menteri ajukan, Pak Nari Raja no. Menteri Pertahanan ajukan. Raja, begini tuh solusi. Satu, laporkan dari keamanan. Raja, ini tong pasukan. Raja, ini DP perbekalan. Yosafat bilang, kenapa le tukang makang bawa? Raja nih makang. Bawa pulang tuh makang, kongkoni semua harus berkumpul. Di mana Raja? Di mana Raja? Sudah semua atur senjata ini? Bukan. Semua berkumpul di rumah Tuhan. Saya rasa para panglima bertanya-tanya. Betul sudah Raja ini? Kenapa dia begitu? Tapi mereka sudah melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Yosafat. Mereka ikut dan berikan maklumat. Apa? Baking bunker. Nggak. Kumpul keluar dari rumah. Mau apa bukan orang bersembunyi. Kumpul semua di rumah Tuhan berpuasa. 2 Tawarik 20 ayat 45. 2 Tawarik 20 ayat 4 dan 5. Nah, dari Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda. Ya, komitmen datang dari sana. One body tebus dari sana. One heart muncul dari sana. One goal dari tengah-tengah. One faith dari ujung. One mission keluar dari apa? Kenapa akan berkumpul untuk mencari Tuhan? Hari apa? Hari Rabu. Amin. Selasa, Rabu. Seluruh komsel bergerak di rumah Tuhan. Jam 6 sore, jangan datang. Oh mau deklarasi kok orang datang jam 9:30. Saya rasa ini sebuah pesan profetis. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di bangsa-bangsa. Yang dikerjakan saudara nanti lihat terus. Saudara iya. Jadi mari kita berhimpun. Bilang kiri kanan saudara, mari kita berhimpun. Mari kita berhimpun. Hari ini aku meniup sangkakala. Memanggil semua para pahlawan, memanggil semua tentara. Bahkan yang tidak berdaya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkam menjadi tombak. Baiklah semua orang akan berkumpul di lembah Yosafat. Yang tidak bergaya berkata, aku ini pahlawan. Dengan keadaan ini saudara, banyak orang sedang menantikan doa-doa kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat kabar-kabar ajaib. Dari Beo saudara, orang ternyata ada yang disembuhkan, ada yang alami terobosan, ada gereja yang diberkati. Saya belum sempat posting. Pendeta Onisimus telepon saya dan berkata, Bu, ada begitu banyak orang di lawat Tuhan disembuhkan sampai hari ini menjadi viral. Saya katakan, jangan viralkan kami, viralkan bahwa pertobatan harus terjadi di seluruh bumi. Kami tim bukan apa-apa. Kami cuma yang mengikuti disuruh Tuhan. Dan saya minta kepada Bapak Gembala, himpun semua pendeta. Doa untuk Indonesia, doa untuk Talaut. Kemarin mereka posting toh, doa pertemuan para pendeta. Kita pergi, tapi revival akan terus bergulung. Amin. Saudara, ini dia. Alkitab bilang mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Ayat 6. Dikatakan firman Allah dan berkata, dengar baik. Saudara, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau ada di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Saudara tahu, dia tidak sebutkan kekuatan musuh satu kali pun. Yang dia perkatakan kuasa Allah.
yang dia perkatakan kedahsyatan Tuhan. Dia tidak mau terkecoh, sekalipun laskar begitu banyak, tentara begitu besar. Tetapi yang Yosafat pusatkan matanya, dia bilang apa? Kuasa, keperkasaan ada dalam tanganmu. Dia fokuskan kepada kuasa Allah yang besar. Dia fokuskan kepada Allah yang bisa belah laut. Dia fokuskan kepada Allah yang memimpin Yosua yang bisa belah sungai, meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Dan dia ketika dia perkatakan itu, oh musuhnya terlalu kecil. Banyak orang kenapa mundur? Karena melihat masalahnya lebih besar daripada Tuhan. Salah saudara. Saudara lihat Yosafat, yang dia fokuskan di mata apa? Ya Tuhan Allah nenek moyang kami. 2, Engkau Allah. 3, Engkau. Oh saudara-saudara lihat. 4, kuasa keperkasaan di tanganmu. Oh tidak ada. Engkau. Tuhan, 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 Tuhan. Adakah masalah dalam hidupmu? Lihat Tuhan. Lihat firman. Sembah Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Jangan saki. Salah. Oh saudara harus lihat Tuhan. Perkatakan kedahsyatan Tuhan, berdasarkan kuasa Tuhan, pandang kepada Tuhan, jangan pandang kepada Goliat yang besar, akan ketakutan. Saudara lihat, ayat 7. Bukankah engkau, saudara lihat, Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu dan memberikannya kepada keturunan Abraham untuk selama-lamanya. 8. Maju. Dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Saudara, perkatakan nama Yesus. Doa tanpa nama Yesus itu doa kosong. Kepadanya telah diberikan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oh, minta di dalam namanya. Apapun yang kau minta di dalam nama Yesus Kristus, maka terjadi. Itulah yang namanya kuasa di dalam nama Yesus. Oh saudara baca tuh, perkatakan tuh Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ya, Yehova Rohi. Takkan kekurangan aku. Yehova Jireh. Kenapa tidak kekurangan? Karena Tuhan sudah menyediakan. Ia menuntun aku ya di jalan yang tenang. Ya saudara, Yehova Shalom. Ada damai sejahtera. Oleh karena namanya, sekalipun gadamu dan tongkatmu, ya sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Apa itu? Yehova Nisi. Gadamu dan tongkatmu melindungi aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Yehova Makades. Itu saudara, nama-nama Kristus. Tadi itu orang Yahweh. Itu akulah Allah, akulah Tuhan. Itulah Yahweh. Jangan saudara pulang dari sini saudara bilang ini, so Yahweh. So Yahweh. Dari mana? Ada menyanyi tadi. Yahweh bukan. Kita sedang apa? Nama Allah Israel. Yang kita kunci di dalam nama Yesus Kristus. Jadi di Mazmur 23 nama-nama Allah Yakub membentengi kita. Deklarasikan 34 tembok perlindungan. Ada nama-nama Allah yang membentengi kita. Yang belum deklarasi, angkat tangan. Oh berarti semua sudah deklarasi. Apa susahnya? Cuma 7 menit saudara. Kalau engkau dan aku punya iman, kita akan berkata-kata. Sekarang kalau saya robah, setiap orang yang deklarasi, satu kali deklarasi 100.000. Mungkin satu hari itu akan deklarasi 10 kali supaya 1 juta. 20 kali lah supaya Bu, 2 juta, so 20 kali. Kenapa? Karena ada harapan. Kelar deklarasi dapat 2 juta. Ya, bukankah saudara harus berharap? Kelar deklarasi, Sakaria 2 ayat 5. Tuhanlah yang menjadi tembok berapi. Ada api Tuhan yang mengelilingi. Ada perlindungan, kelar deklarasi. Saudara ada malaikat yang diutus. Kelar deklarasi, ada berkat yang diperintahkan. Masalahnya kok belum lihat. Itu nutu iman. Kenapa enggak deklarasi? Karena enggak ada harapan. Deklarasi. Apa habis ini deklarasi? Yang tersinggunglah. Ya saudara. Tapi Pak Nindi ke lemari. Ada Pak Nindi semuncul. Toh
sakit, ini boleh injak. Ibu Fitri bilang, urat tuh, waduh, kejepit uratnya Anda, takut uratmu terjepit di sini. Karena di sini, sakaralaba, tuh urat, ya, deklarasi. Nah, Pak Nindi so bertugas tanpa diperiksa. Karena apa? Rumah sakit full. Iya. Tapi ada tabib yang ajaib. Namanya Yesus Kristus, Tuhan. Kesaksian Cik Novi punya anak, saya saksikan. So kirim, DP ayat so ada, sung bagus-bagus, ya, so ndak perlu mau cari, kurang mau, nyandak lagi. Oh haleluya Tuhan. Tuhan bilang inilah pelatihan para revivalist. Bagaimana Tuhan? Kalau orang ndak baca, so. Bahasa India bilang, dusu sampai orang baca. Karena ini pelatihan. Iya toh? Baca, gembala komsel terus tanya, so baca. Kong anggota komsel tanya pak gembala komsel, so baca. Baca, semua baca, sekolah minggu baca. Karena Yesus berkata apa? Jadilah menurut perkataanmu. Jadilah menurut apa yang kau katakan. Kalau kau katakan berkat, jadi berkat. Kalau kau katakan kutuk, jadi kutuk. Dan yang kita katakan adalah berkat-berkat ilahi. Yang kita katakan seperti Yesus, seperti ada tertulis. Kan di situ seperti ada tertulis. Sakaria 2 ayat 5. Tuhanlah yang menjadi tembok berapi di sekeliling umatnya. Demikianlah Tuhan menjadi tembok berapi di keluargaku, di Kingdom Revival Center, di Indonesia, di Sulawesi Utara. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 20 ayat 1 dan 2. Nama-nama Allah Yakub membentengi aku. Demikianlah nama Allah Yakub membentengi hidupku, membentengi rumah tanggaku, membentengi gerejaku, membentengi kota Bitung, membentengi Indonesia. Kurang mau baca. Amin. Amin 7 menit saudara. Jadi amin. Saudara. Ya. Dan saudara berkata, aku berkatakan jadi dalam hidupku. Saudara, sekarang ada orang-orang yang saya mau katakan maaf. Hidup tanpa Roh Kudus. Tak punya belas kasihan. Masa orang dibelah dari atas sampai bawah. Itu karena Roh Kudus telah meninggalkan mereka. Yang ada dalam hidup mereka adalah kejahatan. Kasih orang akan dingin. Saudara lihat orang bunuh orang. Yang ada dong pikirnya ini ele ayam. Orang kasih yang membunuh. Kecuali Master Chef. Ya toh. Apalagi tapi hari-hari ini saudara kehilangan akal sehat. Tetapi itulah sebabnya dikatakan binatang-binatang buas kata Alkitab tadi. Tuhan akan melindungi kita dari jerat maut, jerat orang fasik, orang berdosa yang berniat jahat untuk hidup kita. Tuhan akan jagai kita sedemikian rupa. Karena apa? Orang percaya firman-Nya dan dia berkata kepada Yosua, Yosua, berkatakanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai engkau. Aku cuma minta kepadamu Yosua, renungkanlah dan berkata-katalah Yosua. Amin. Kita lanjut. 2 Tawarik 20 ayat 13 kita potong. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Yosafat memang raja, tapi Yosafat sedang menaikkan doa-doanya di hadapan Allah. Dan Alkitab mengatakan ayat 14. Tuhan jawab ayat 14. 2 Tawarik 20 ayat 14, tolong maju. Dua Tawarik 20 ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Tolong kalau sudah ya. 2 Tawarik 20 ayat 14. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15.
dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tidak tutup mulut. Tuhan bicara. Tuhan menyampaikan suaranya kepada seorang nabi. Yosafat tidak akan berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab. Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Samuel tentang nubuatan tentang Samuel Pebos. Tuhan bicara kepada Elia, Tuhan bicara kepada Elisa. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan masih bilang, di manakah engkau, Adam? Tuhan suka berbicara kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hari itu ketika menanti-nanti, tiba-tiba Tuhan bicara. Itu yang namanya pewahyuan. Oh, pewahyuan. Saudara, dulu Betel bukan apa-apa. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim 20, Betel menjadi tempat para hakim memerintah. Betel menjadi tempat terobosan. Betel, saudara, tiba-tiba dibangun menjadi kota besar. Bahkan ada gereja Betel Indonesia. Ambil dari itu mana? Betel. Tahukah saudara, Betel dulu cuma lus, kering, kerontang. Sampai pewahyuan Allah turun atas Yakub. Yakub berkata, ini lagi bukan lus, tapi Betel, rumah Allah. Sejak hari itu traktor datang. Sejak hari itu digambar pemerintah. Tentang apa? Tempat-tempat memerintah di Betel. Tempat-tempat doa di Betel. Kenapa? Dari suara Tuhan yang datang, kota berkembang. Dari keadaan yang saudara lus, kering, kerontang, saudara tidak ada kehidupan. Begitu seseorang dapat pewahyuan dan dideklarasikan, wajah kota tiba-tiba berubah. Saudara, inilah yang terjadi. Bayangkan saudara, Tuhan bilang begini, tuh musuh mau mendaki dari sana, kamu dapati di ujung lembah. Saudara, real, detail suara Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak akan berperang, tapi kamu akan diam saja. Begitu dapat suara Tuhan, Yosafat langsung bilang, rapat. Rapat langsung digelar. Ya kan saudara, kalau baca Alkitab, masuk di area itu. Amin. Dan Alkitab bilang apa? Ayat 17. Dalam peperangan itu, tidak usahkah kamu bertempur, hai Yehuda Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. 18. Lalu berlututlah Yosafat dan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara nyaring. Pertama mereka masuk di doa terobosan. Begitu Tuhan jawab, mereka masuk dalam doa penyembahan. Saudara lihat ayat 18. Begitu suara Tuhan turun, mereka semua langsung berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Yehuda Yerusalem sujud menyembah. Mereka tidak berhenti sampai di doa terobosan, tapi mereka terus masuk di dalam doa penyembahan. Yosafat harus langsung memerintahkan berlutut sujud menyembah kepada Allah Israel. Esok saudara, malam itu dia bikin rapat. Dia bilang, semua panglima berkumpullah, Bani Lewi di depan, para pemuji di depan. Kita akan masuk dalam doa apa? Tadi doa penyembahan, sekarang doa puji-pujian. Saudara bayangkan, ini panglima bilang begini. Duh, bagaimana ini Kang? Ini perang, ini dia. Raja iya kan? Raja bukan pakai strategi apa, tapi raja ini suruh orang sesuai dengan perkataan Nabi. Saudara, Alkitab bilang apa yang mereka lakukan? 20. Keesokan harinya pagi-pagi maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai rakyat, penduduk Yerusalem, percayalah kepada Allah. Kamu akan teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Mungkin terjadi perdebatan di antara kepala pasukan.
Torang mau melawang musuh. Raja suruh torang berdiri memuji Tuhan. Raja suruh gambus dan kecapi. Raja suruh kuduskan diri. Saudara, tetapi Yosafat tahu. Oh, kenapa saudara? Yosafat tahu apa yang Tuhan suruh. Itu ya dan amin. Yosafat melihat dengan mata iman. Saudara, kemenangan sudah terjadi. Oh, Yosafat percaya walaupun ini tidak masuk akal. Saudara pernah lihat perang tidak keluar dengan senjata? Saudara, tetapi keluar dengan puji-pujian. Karena puji-pujian itu adalah senjata ilahi. Saudara, dan ketika ada orang ragu, Yosafat langsung bilang, hai umat Tuhan, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada perkataan firman, percayalah kepada nabi-nabinya. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak masuk logika, sekalipun tidak masuk di dalam perhitungan kita, pengalaman kita, tetapi Tuhan telah berfirman begitu caranya, kita ikuti dan kita akan lihat kita berhasil. Kadang perintah Tuhan tidak masuk akal, tapi ikutilah perintah Tuhan. Kadang perintah Tuhan harus kita ikuti layer bar layer. Kemarin Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Kelilingi kota ini dan berdoa. Kita sudah kelilingi kota. Setelah selesai, Tuhan minta lagi apa? Kita merendahkan diri untuk memuji dan menyembah. Kita ikuti. Hari ini Tuhan berfirman, nah, engkau akan masuk di lembah Yosafat. Ketika Yosafat bertempur, inilah yang terjadi. 2 Raja-Raja 20 ayat 22. Kita baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. 2 Tawarik 20 ayat 22. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab, orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23. Bani Moab Amon berdiri memandang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas memunahkan mereka. Oh, segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka pun saling membunuh. 24. Ketika orang Yehuda tiba di peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terlubuh. Dorang deng dorang sobaku bagi. Sementara ada menyanyi, segala puji syukur. Oh, bahwasanya untuk selamanya. Sana Pamidian, Moab, Amon, cepat jo, orang so haus darah. Orang so mau bunuh, pada orang tahun so mau bunuh. Tiba-tiba begini, kayak panganan sopan apa kita? Siapa ada pandangan? Kita pe kaki so luka. Kayak panganan sobaku. Dorang deng dorang so baku sapu. Dorang saling membunuh. Begitu tim daripada Yosafat sampai, sudah, so mati semua. Siapa yang lempar tuh panah tadi? Malaikat Mikael. Malaikat Mikael pancing. Satu kanak, ngana ada lempar apa kita nyandak badus tanganan. Oh, ada maku sapu di situ. Mereka saling membunuh. Bahasa sekarang bilang dong deng dong. Torang petugas cuma berdoa. Urusan dorang nanti Tuhan akan melakukan seperti Tuhan melakukan kepada Raja Yosafat. Kalau ada yang merancangkan niat jahat untuk mengacaukan Indonesia, kita akan lihat dorang deng dorang. Ya saudara, dan negara kita aman. Amin. Apa yang terjadi? Ayatnya yang terakhir. 25, 26. Yuk kita lihat. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang karena begitu banyaknya. 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menempatkan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Bahasa firman Tuhan, King James mengatakan Valley of Barakah. Dari kata Arab barokah, dari kata Indonesia berkat. Di lembah berkatlah Tuhan membuat apa tuh mau cari semua ada. Saudara, the Valley of Barakah. Dari kata barokah, pernah pergi di rumah makan muslim? Barokah. Ini DP bahasa. Barakah yang artinya berkat. Dari kata lutut berek.
Orang yang banyak berlutut akan dapat banyak berkat. Amin. Itulah lembah pujian. Saya berdoa firman ini dideklarasikan dan dilepaskan, karena kita akan memasuki lembah berkah, lembah pujian, lembah doa, lembah puasa, lembah kita mendeklarasikan firman Allah. Dan saya berdoa, apa yang Tuhan sampaikan hari-hari ini, musim panen sedang tiba. Oh saudara, mungkin belum kita lihat dengan mata jasmani, tapi pandang dengan iman. Sekali Tuhan berfirman, Alkitab mengatakan pasti jadi, pasti jadi. Saya berdoa sebelum melepas tahun 2023, firman ini akan segera dirilis. Kita akan melihat tuaian terbesar, tuaian jiwa, makanan, ternak, harta yang akan dipergunakan menjadi biaya lawatan, biaya lawatan. Hai jemaat Tuhan, bangkitlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bergerak ke lembah Yehosafat. Dari Yerusalem Tuhan memperdengarkan suaranya. Dari Sion hari ini Tuhan sedang berbicara bahwa jangan takut hari-hari ini. Tuhan adalah kota benteng dan perlindungan bagi hidupmu dan keluargamu. Engkau akan lihat gunung-gunung akan meneriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan dari rumah Tuhan akan mengalir mata air kehidupan. Terimalah tuaian hujan awal dan hujan akhir. Oh